Shalom, selamat hari Natal semuanya. Wah, mukanya kusut-kusut masih ngantuk ya, semangat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik buat kita semua. Selamat hari Natal, selamat beribadah. Ini hari Minggu yang terakhir di tahun 2021. Hari Minggu depan kan sudah bulan Januari. Nah, saudara bersyukur kepada Tuhan bisa kumpul di gereja. Artinya kan saudara sehat, betul nggak? Ada yang sudah daftar nggak bisa datang karena sakit. Saudara bisa datang, itu anugerah Tuhan. Ya, jadi belajar menghitung berkat Tuhan tuh dari hal kecil. Jangan sampai kita tidak bersyukur hanya karena ada doa kita belum dijawab, hanya karena kita ada dalam masalah. Padahal itu cuma 1-2 bagian hidup kita. Sementara ada begitu banyak bagian hidup kita yang lain di mana Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah menjaga, Tuhan sudah memberkati. Amin. Kasih senyum dulu, kelihatan kok, biar pakai masker. Matanya itu senyum masih kelihatan. Pagi hari ini kita akan belajar kesempatan kedua. Saudara pernah nggak dengar kata kesempatan kedua? Nah, saya punya kakak ipar, dia sakit. Nggak pernah sakit orangnya, terus sakit. Saudara tahu dia sakit kenapa? Karena imun tubuhnya tuh terlalu besar, terlalu tinggi. Imun tubuhnya itu menyerang dia sendiri, jadinya sakit dia. Luar biasa ya, orang terlalu sehat sakit. Begitu dia sakit langsung blok. Wah, luar biasa. Berbulan-bulan, semua dokter tidak tahu dia sakit apa. Ke rumah sakit yang bagus tidak tahu sakit apa. Sampai yang terakhir sudah diserahkan kepada Tuhan. Keluarga udah pasrah. Udah diserahkan. Datang pastornya untuk menyerahkan. Sudah rela. Tapi bisa sembuh total dan dipulihkan luar biasa. Mujizat Tuhan. Malah suaminya yang ngerawat dia selama sakit. Setelah dia sakit sehat sembuh, suaminya gantian sakit, suaminya yang meninggal. Nah, itu orang dia sendiri bilang, orang juga bilang itu kesempatan kedua buat kamu. Dikasih kesempatan lagi untuk hidup. Semua sudah pasrah kok dia mau meninggal, buktinya nggak mati. Sementara suaminya yang sehat yang jaga apa, malah tiba-tiba ya bukan tiba-tiba sih sakit juga, kemudian meninggal. Nah, seringkali orang bilang kesempatan kedua kurang lebih seperti itu. Tapi mungkin saudara punya nggak pengalaman yang saudara tahu, oh itu kesempatan kedua buat saya yang Tuhan kasih. Biasanya orang mengukur kesempatan kedua tuh di ujung-ujung maut. Nggak jadi mati, nggak jadi kecelakaan. Wah, terima kasih Tuhan. Tapi kita mau belajar begini dalam pandangan Kristen, seajaran Alkitab, apa yang dimaksud kesempatan kedua. Nah, Natal itu sebenarnya kesempatan kedua. Itu ada bahasa Inggrisnya. Saya sebenarnya ambil judul ini, waktu saya nonton ada satu film. Waktu Hari Ibu, saya ditraktir sama Hesro loh. Sama anak saya nonton. Nah, dia juga opanya kasih uang Natal buat dia. Terus dia tuh traktir, ya kita satu rumah jadi dibayarin sama dia untuk nonton. Nah, ada satu film, saya tidak sebut film itu judul apa karena saya tidak mempromosikan film itu. Tapi di film itu ada kalimat kesempatan kedua. Jadi orang-orang yang sudah mati, yang dulunya saking jahatnya, terus dalam kejahatan mereka mati. Tiba-tiba di film itu hidup semua. Dan di toko film itu ingin membuat orang-orang yang sudah mati karena kejahatan di zaman dulu, sekarang mereka mau diubah jadi baik. Mengerti maksud saya? Nah, tetapi ternyata mereka tahu itu kesempatan kedua. Tetapi yang sudah mati ada beberapa orang, yang tokoh-tokoh kejahatan, dia tidak mempergunakan, mereka nggak mau. Mereka tidak mau mempergunakan kesempatan untuk mengubah takdir yang dulu mati orang jahat. Sekarang mau rubah takdir, kamu dikasih kesempatan hidup dan kamu jadi orang baik-baik. Dan ternyata tidak mau mereka. Ada pun yang mau tuh karena ada yang berubah tapi karena dipaksa gitu loh. Tapi pada umumnya kalau saya lihat film itu semua tidak mau untuk berubah, mempergunakan waktu kesempatan kedua untuk menjadi orang baik. Dan mereka sudah menikmati kejahatan mereka itu. Nah, Natal ini kesempatan kedua buat umat manusia. Amin.
Nah, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kekristenan bukan sekedar agama dengan jaminan mati masuk sorga. Tetapi kekristenan yang sejati adalah bagaimana menjadi manusia yang sesuai dengan rancangan Allah. Yang teladannya adalah kehidupan Yesus Kristus. Ya, jadi Kristen itu bukan saudara hari Minggu datang ke gereja. Bukan hanya sekedar, oh kalau jadi Kristen mati masuk sorga. Oh kalau jadi Kristen hidupmu akan diberkati. Bukan sekedar itu. Tetapi itu yang banyak dijual oleh orang Kristen pada waktu penginjilan. Amin. Saudara senang gak kalau baca buku tentang mujizat? Oh stadium 5, stadium 4 tiba-tiba sembuh total. Saudara baca buku tentang kesaksian mujizat, saudara dengar kesaksian. Pernah gak saudara mendengar mujizat-mujizat orang lain ngalami, tapi saudara baca bukunya atau saudara dengar kesaksian itu, pernah gak kesaksian itu saudara ceritakan lagi kepada orang lain? Pernah gak? Pernah. Pernah dulu ada jemaat sini, waktu saya bertamu ke rumahnya, dia lagi pegang satu buku tentang mujizat. Dan ternyata buku itu sudah keliling ke beberapa jemaat Karmel yang lain. Kenapa? Karena orang senang menceritakan tentang mujizat. Padahal bukan dia yang alami. Pengalaman orang aja itu sudah senang diceritakan. Wah sembuh sakit, pokoknya masalah besar apa, wah hutang berapa miliar tiba-tiba lunas. Orang senang sesuatu yang wow seperti itu. Itu pengalaman orang yang diceritakan. Nah apalagi kalau orang itu sendiri mengalami, wah dengan bangganya dia akan bersaksi. Tapi saya mau tanya, saudara kan ada perintah namanya amanat agung di Alkitab. Kita sebagai orang Kristen ada perintah amanat agung, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara waktu ketemu orang, apa yang saudara sampaikan kepada mereka? Pernah gak saudara bersaksi tentang Tuhan? Oh pernah waktu itu saya sakit, terus saya ketemu orang penyakit semua, saya saksi bahwa Tuhan sembuhkan saya. Tuhan sembuhkan kamu belum tentu Tuhan sembuhkan dia, walaupun doanya tuh sama. Nah banyak kali kita tuh hal-hal yang sifatnya fisik, yang sifatnya jasmani, yang orang bisa tadinya menderita di dunia, terus bisa bebas dari penderitaan itu, tadinya sakit, kemudian bisa sembuh dan jadi sehat, itu orang senang menyaksikan tentang Tuhan di situ. Tetapi pagi ini kita mau belajar bahwa ada satu berita yang harus sebagai anak-anak Tuhan kita sampaikan kepada orang-orang di luar sana. Bahwa Natal adalah kesempatan kedua bagi manusia. Amin. Yang semua orang harus percaya. Tetapi sebelum saudara sampaikan itu, saudara harus mengalami dulu kesempatan kedua itu. Ada satu cerita nyata di Cina. Ada seorang dia sudah hampir buta karena matanya katarak. Kemudian dia datang ke satu dokter dan dokter bisa sembuhkan dia. Saudara tahu beberapa waktu kemudian datang ratusan orang buta di depan rumah sakit itu. Mereka datang berjalan ratusan kilometer dari satu daerah terpencil datang ke rumah sakit. Untuk apa? Cari dokter itu untuk sembuhkan mereka. Dan dalam perjalanan mereka tuh jalannya pakai rantai. Yang paling depan yang pimpin orang-orang buta ini siapa? Orang yang sudah disembuhkan matanya. Amin. Kalau seorang buta bersaksi kepada orang buta nggak percaya. Tapi kalau orang buta bersaksi, saya sudah mengalami, saya melek. Ikut ratusan kilo mereka jalan, cuman pakai rantai loh. Mengerti maksud saya? Kalau saudara sudah mengalami Natal, itu kesempatan kedua buat hidupmu, baru kamu bisa bicara tentang Tuhan kepada orang lain. Amin. Kalau tidak, penginjilan tuh hanya jadi beban, atau penginjilan pada waktu kamu ada tantangan, kamu nggak ada Tuhan lagi. Nggak ada, biarin aja dia emang layak masuk neraka. Amin ya. Nah kita belajar ada di dalam ayat Alkitab sudah dibagikan tadi, tapi kita boleh buka. Yohanes pasal yang pertama ayat 12 dan 13. Injil Yohanes pasal yang pertama
ayat 12 dan ayat yang ke-13. Kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudara sudah sering baca ayat ini ya. Siap ini bicara bagaimana Allah itu berinkarnasi menjadi manusia. Dan firman Allah katakan dalam ayat ini, siapa yang menerima Allah yang menjadi manusia, siapa yang menerima Yesus dalam hidupnya, dia diberi kuasa, manusia diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita mau bicara tentang kesempatan kedua. Kalau bicara kesempatan kedua berarti ada kesempatan yang pertama. Kesempatan pertama bagi saya dan saudara adalah kita terlahir di dunia ini sebagai manusia. Amin. Saudara bersyukur gak lahir jadi manusia? Secantik-cantiknya anjing, mau dipakai pita kayak rambutnya, terus mau dipakai baju, anjing kan mau bisa ke pasar, namanya anjing tetap anjing. Kalau orang gak suka anjing tetap dia jijik. Kalau orang tidak suka kucing, mau kucing itu mau diapain aja, mau bulunya bagus, mau dirawat, mau ke salon. Kalau orang gak suka kucing seperti saya, tetap geli kalau lihat kucing. Kenapa? Karena saya punya trauma dulu digigit kucing. Jadi mau kucing tuh didandanin seperti apa, mau pakai pita kayak, mau pakai bando, tetap bagi saya geli gitu loh. Karena ada trauma masa lalu. Nah, saudara dilahirkan sebagai manusia. Itu anugerah Tuhan. Itu kesempatan pertama. Kenapa? Karena tidak semua bisa lahir menjadi manusia. Ada lahir jadi monyet, ada lahir jadi anjing, betul nggak? Tapi kita lahir sebagai manusia, itu kesempatan. Kesempatan apa? Karena pada waktu manusia dilahirkan di bumi, Alkitab bilang itu kehendak Allah. Dan manusia bisa lahir ke dunia itu dari janin, dari dalam kandungan, itu Allah yang menenunnya. Jadi bukan sekedar, oh aku mau menikah, aku mau punya anak. Kalau tidak seizin Allah, tidak akan ada bayi dilahirkan. Walaupun orang mau gugurkan, orang mau bagaimanapun, kalau Allah kehendaki itu harus lahir, jadilah seorang manusia. Kenapa? Karena waktu Allah menjadikan manusia, Allah punya tujuan kenapa manusia itu terlahir. Dan tujuan umum Allah menjadikan manusia, kata kitab Kejadian, Allah mau memiliki manusia yang serupa segambar dengan Allah. Selanjutnya Allah mau memiliki persekutuan. Allah mau dia menjadi bapa dan manusia itu menjadi anak-anaknya. Bayangkan Allah pencipta langit bumi, dengan ciptaannya dia mau bersekutu. Amin. Itu kesempatan luar biasa. Dan manusia terlahir ke dalam dunia ini, seharusnya manusia yang lahir itu dia mengenal siapa penciptanya. Seharusnya manusia yang lahir ke dunia ini dia menggenapi rencana Tuhan. Menjadi anak-anak Allah. Menjadi manusia yang memiliki persekutuan yang harmonis dengan Allahnya. Makanya manusia itu lahir kan ada namanya teori tabula rasa. Itu seperti bayi katanya yang masih polos. Walau bapak ibunya penjudi, anaknya kan belum tentu penjudi. Walau bapak ibunya pemabuk, anaknya kan lahir sudah bisa mabuk. Kan enggak. Kenapa? Karena dia harusnya dibentuk dan menjadi manusia sesuai rancangan Allah. Tetapi kan kita lahir di keluarga yang sudah tidak sempurna. Kita lahir dari keluarga yang ada yang tidak takut Tuhan, ada yang hanya sekedar Kristen, ada yang gak ngerti kebenaran. Makanya anak yang lahir itu tidak ngerti apa-apa, tetapi lingkungan membentuknya, lingkungan mengajarinya. Sehingga pada waktu anak itu jadi besar, yang dia cari bukan Tuhan. Yang dia cari bagaimana aku punya cita-cita supaya hidupku nyaman, supaya aku bahagia. Yang dicari kebahagiaan yang dipenuhi dengan hal-hal yang materi.
tidak mencari Tuhan. Kalau toh mencari Tuhan hanya sekedar beragama. Kalau toh mencari Tuhan hanya supaya Tuhan memenuhi apa yang menjadi cita-citanya. Sehingga manusia semuanya rusak. Amin. Ya, kita kan lahir dari keluarga-keluarga seperti itu. Makanya kalau saudara belajar tentang pohon keluarga, makanya kenapa minggu lalu saya ngajar tentang mengelola emosi. Emosi itu untuk kita memiliki karakter Kristus, menjadi seperti Kristus, kita harus bisa mengelola emosi kita. Marah boleh, tetapi marah yang wajar, yang sesuai kehendak Allah itu seperti apa? Kita cuma tahu kalau kita punya pikiran diisi dengan firman Tuhan. Kita tahu, oh boleh marah, tapi jangan sampai matahari terbenam. Oh boleh marah, tetapi nggak boleh menyimpan dendam, kebencian itu nggak boleh. Kita tahu batasannya, ya. Nah, kesempatan yang kedua artinya orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita diberi kesempatan untuk menjadi anak-anak Allah. Itu tadi kata Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Nah, bagaimana kita bisa menjadi anak-anak Allah? Lewat satu proses yang namanya lahir baru. Yohanes 3 ayat 3 ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Semua manusia dia punya kesempatan pertama, yaitu lahir ke dunia menjadi manusia. Dan semua itu atas seizin Allah. Tetapi untuk menerima kesempatan kedua, menjadi anak-anak Allah, itu tidak ditawarkan kepada semua manusia. Itu hanya kepada orang-orang yang menerima Yesus, Yohanes 1 ayat 12, yang percaya kepada Yesus. Untuk bisa percaya kepada Yesus, orang harus kenal Yesus itu siapa dulu. Orang harus tahu apa yang Yesus mau, apa ajaran Yesus, apa yang Yesus kehendaki. Makanya percaya bukan sekedar, oh aku percaya Tuhan, buktinya apa? Aku Kristen. Tidak semua orang Kristen percaya Tuhan. Percaya, kalau saudara baca Alkitab, percaya artinya menyerahkan hidup. Kalau kita bilang percaya Tuhan, artinya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Untuk hidup, untuk mengikuti apa maunya Tuhan. Dia suruh ke kanan, itu namanya percaya. Disuruh ke kiri, itu namanya percaya. Mengikuti semua maunya Tuhan. Ada banyak orang Kristen, aku percaya Tuhan. Sudah beragama Kristen, tetapi tidak melakukan kehendak Allah. Tidak melakukan firman Tuhan, padahal dia sudah tahu. Itu berarti dia belum percaya. Makanya Yohanes 1 ayat 12, hanya yang percaya, hanya yang menerima Yesus, dia diberi hak, diberi kesempatan kedua untuk menjadi anak-anak Allah. Bukan hanya sekedar menjadi anak manusia. Seperti Yoyada, dia anak Pak Timotius. Tetapi untuk menjadikan dirinya sebagai anak Allah, setiap orang harus menemukan kesempatan kedua dan mempergunakan kesempatan kedua dengan baik. Amin. Kita ini, kalau saudara baca surat Paulus, di dalam diri kita ada benih ilahi. Paulus katakan kamu tuh keturunan Allah. Ada benih ilahi. Makanya di ayat-ayat yang lain, dunia membenci kamu karena mereka tidak kenal kamu. Karena kamu berasal dari Allah. Nah, untuk predikat kita berasal dari Allah. Untuk predikat membuktikan ada benih ilahi. Untuk membuktikan bahwa kita nih manusia keturunan Allah, cuman satu. Kita harus lahir baru dulu, baru mata kita terbuka, baru kita tahu bahwa benar-benar kita ada di dunia ini bukan sekedar jadi manusia yang penuhi bumi. Tetapi kita dilahirkan, kita diizinkan mendengar Yesus itu siapa. Yesus mati 2000 tahun lalu dan kita percaya akan karya keselamatan Yesus. Kita punya kesempatan kedua untuk menjadi anak-anak Allah yang menggenapi rancangan Allah. Mengapa dia menciptakan manusia.
Amin. Amin saudara. Nah untuk lahir baru ini proses. Namanya lahir kan berarti ada bayi di kandungan. Ya, di dalam kandungan kalau bayi yang normal itu seharusnya 9 bulan, 9 hari, gak tahu 9 jam atau apa. Pokoknya ada waktu. Makanya bayi kalau lahir 7 bulan atau lahir 8 bulan, wow orang bilang apa namanya? Prematur. Kalau 7 bulan itu ada sepupu saya prematur harus dimasukin di satu alat. Jadi satu alat inkubator ya, itu panas seperti dia di dalam kandungan. Ditaruh di situ. Tetapi ada dulu jemaat di sini. Itu dari mamanya jemaat, anaknya menantu. Terus anaknya tuh melahirkan. Itu hebat luar biasa ya. Kalau orang kan punya uang ya, orang tuh punya banyak uang, ada apa-apa inkubator, ada apa-apa dokter bagian. Karena itu uang terbatas waktu lahir, bayinya tuh enggak sampai 2 kilo loh. Kecil mungil, memang bapak ibunya kecil mungil, tapi anaknya kecil mungil. Itu lebih berat gula pasir itu loh, tapi bisa hidup. Luar biasa. Jadi habis melahirkan di bidan, pulang ke rumah, tapi neneknya yang ngerawat. Dan anak itu sampai besar sekolah minggu mereka udah pindah. Itu luar biasa. Amin. Nah, kembali kepada lahir baru. Lahir baru, kenapa Alkitab pakai kata kelahiran? Lahir. Karena mau jadi anak-anak Allah itu harus lewati proses. Bukan kamu agama lain jadi Kristen, wow sudah layak disebut anak-anak Allah. Tidak, orang yang lahir Kristen aja belum tentu kok menjadi anak-anak Allah. Amin. Nah, proses itu bagaimana? Yang pertama orang harus paham kebenaran dulu. Memahami kebenaran. Contoh seperti kemarin, saudara ikut Zoom gak kemarin? Kita kan selama ini bilang, aduh ya Allah tuh memang benar-benar rendah hati. Buktinya lahir di kandang domba. Wow ada bau pesing di situ, aduh kotoran. Kita kan bayangannya seperti itu, betul nggak? Tetapi kalau saudara memperhatikan khotbah yang disampaikan kemarin, ternyata itu bukan kandang domba biasa. Ternyata itu kandang domba yang istimewa, di mana itu mempersiapkan domba-domba itu untuk menjadi persembahan di bait Allah. Kan baru ngeh. Dan itu nggak sembarang, cuma Yesus satu-satunya yang lahir di sana karena menggenapi nubuatan. Jadi kerendahan Yesus, kerendahan hati Allah menjadi manusia, kalau dulu kita suka hubungkan dengan tempat dia lahir, itu salah. Kerendahan hati Yesus itu apa? Dia mau tinggalkan sorga loh. Dia tidak punya salah. Tetapi dia mau menanggung dosa manusia. Dia dihajar, dia dihina, muridnya sendiri mengkhianati dia. Muridnya sendiri menjual dia. Tetapi Tuhan kasih mereka kesempatan kepada Petrus untuk kembali. Dan Petrus bertobat. Yudas tidak punya kesempatan, bukan Tuhan tidak kasih. Karena dia ambil keputusan untuk bunuh diri. Amin. Kita harus ngerti kebenaran. Kenapa saudara? Saudara saya mau tanya baca Alkitab enggak? Saudara sudah rajin aja baca Alkitab ini 1 tahun 1 kali selesai. Itu banyak kebenaran yang kita belum ngerti. Makanya perlu Tuhan kasih kesempatan, makanya saya bilang sama Ibu Rita kemarin. Justru pandemi itu berkat buat kita. Kalau nggak ada pandemi, nggak ada online, bagaimana kita undang dia tuh nggak mungkin. Dia tuh orang yang terkenal loh. Saudara kalau buka YouTube lihat dia itu ribuan dia punya pengikut. Dan semua pengajarannya dia itu luar biasa. Karena dia memang kuliah. Kalau kita kan anak-anak muda mau kuliah di mana? Sastra Inggris. Orang Indonesia tapi mau belajar bahasa Inggris. Kalau orang luar negeri mau belajar apa? Sastra Indonesia. Nah Ibu Rita ini dia belajar sastra Ibrani. Sudah gitu dia belajar antropologi. Itu budaya pada waktu zaman Yesus itu seperti apa. Dan dia sekolahnya di sana bukan di Indonesia. Jadi selain dia belajar dia ngerti budaya. Dia tahu, dia lihat langsung. Makanya dia paham.
Jadi ada hal-hal yang Alkitab bilang Yesus kandang domba. Di otak kita ya kandang domba seperti kandang kambing. Padahal bukan seperti itu. Dari mana kita tahu bahwa Yesus itu luar biasa. Dari kitab Kejadian itu sudah Injil. Dari kitab Kejadian itu sudah ada bukti bahwa Allah mengasihi manusia. Kan ada orang suka bilang begini, wah kalau Allah mengasihi manusia kenapa dia sengaja tempatkan buah di tengah. Padahal waktu manusia jatuh dalam dosa itu langsung loh keselamatan ada. Dari mana kita tahu? Dari kemarin kita belajar kebenaran. Amin. Nah, untuk kita bisa lahir baru yang pertama kita harus memahami kebenaran. Untuk mengerti kebenaran saudara harus punya waktu. Baca Alkitab, dengar khotbah-khotbah yang bagus, khotbah-khotbah yang membangun. Jangan cuma pegang HP. YouTube berjam-jam gak selesai-selesai. Pegang WA, pegang Facebook. Aduh gak terasa ya udah 2 jam. Baca Alkitab 5 menit ngantuk. Saudara mati punya bakat mati masuk neraka. Ya. Yang kedua, bagaimana proses bisa mengalami kelahiran baru sehingga kita mempergunakan kesempatan kedua dan layak disebut sebagai anak-anak Allah, kita harus berubah. Lagu tadi pagi bagus ya di ayat, udah dengar nggak? Aku berubah, sungguh ku berubah. Saudara kalau berubah hidupmu itu bukan cuma sekelilingmu yang diberkati, kamu pun akan bahagia. Aduh gak nyangka loh, aku tuh bisa begini. Kalau saudara memahami, menikmati perubahan hidupmu, itu yang akan mendorong kamu untuk berubah lagi. Ternyata aku bisa loh ya, ternyata aku bisa. Orang-orang sudah kasih aku predikat seperti ini, udah kagak bisa berubah. Buktinya bisa ya, berubah itu akan mendorong saudara jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Berubah, bertobat. Untuk bertobat dimulai dari apa? Belajar firman. Kalau nggak ngerti firman kita nggak tahu salahnya di mana. Sudah ngerti firman aja belum tentu kita bertobat. Amin. Apalagi kalau nggak belajar firman bagaimana mau berubah. Nyanyinya lagu aku masih seperti yang dulu. Kan seperti Yesus tidak pernah berubah. Sudahlah itu orang-orang sudah tidak bisa diubah lagi ya. Yang ketiga, pada waktu saudara belajar firman baik, mengerti firman baik, tahu salah mau berubah baik. Tetapi yang ketiga proses itu harus punya komitmen dan ketekunan. Ketekunan itu seperti disiplin. Ada kan orang saudara hari ini dengar, wah aku punya komitmen. Dengar khotbah langsung punya semangat. Aku mau pakai kesempatan kedua. Tapi pulang dari gereja ambiar semuanya. Kenapa ambiar? Enggak tekun. Makanya hidup kita ini itu bagus sekali seperti HP. Tahu HP? Saudara pakai terus itu charge-nya kan harus di-charge lagi. Low bat, baterainya habis. Di-charge baru bisa dipergunakan. Hidup kita seperti itu. Makanya kenapa semua tentang masa depan kita Tuhan tidak kasih tahu nyata. Karena Tuhan mau setiap hari kita datang cari Dia. Setiap hari kita cari Dia. Karena Tuhan tahu kita proses berubah nggak simsalabim seperti membalik telapak tangan. Makanya satu-satu hari ini Tuhan tegur, dosa kamu jangan sombong. Besok minggu depan Tuhan tegur khotbah, kamu jangan suka iri hati sama orang. Jangan ada, kan satu-satu Tuhan bicara. Nggak hari ini, oh aku mau berubah Tuhan. Tuhan kasih tahu kamu egois, kamu masih ada dendam, kamu benci. Langsung bunuh diri kita. Kenapa? Aduh Tuhan sebanyak itu. Amin. Nah bicara tentang proses untuk belajar firman, untuk berubah, untuk punya komitmen itu bicara waktu. Makanya orang yang mau serius berurusan dengan Tuhan, ciri yang pertama dia tahu menghargai waktu. Mana waktu berdoa, mana waktu baca Alkitab, mana waktu membuka WA, mana waktu untuk keluargaku. Amin. Kalau nanti saya mau bicara entah akhir tahun atau kapan, itu iblis itu tuh jauh lebih pintar dari yang bisa saudara bayangkan. Dan masa pandemi ini itu banyak online, khotbah bisa kemana-mana. Saudara mau cari khotbah dunia mana, saudara di rumah aja bisa pintar, bisa belajar kebenaran, betul nggak? Tetapi saudara, pandemi ini dengan online media sosial. Ada orang tua bilang kemarin datang ke sini. Dia bilang zaman dulu
Anak-anak kita pegang HP dimarahin sama guru. Sekarang guru di sekolah suruh mamanya beli HP. Kenapa? Kalau enggak bisa belajar online. Kalau enggak bisa sekolah, enggak bisa Zoom. Anak-anak diwajibkan punya HP, punya laptop. Kalau enggak bisa belajar. Dan saudara tahu enggak? Peran iblis di media sosial itu. Banyak waktu yang terbuang. Dan anak-anak kita dari kecil tuh sudah diajar ada di depan situ. Jangankan anak-anak saudara yang udah gede begini, saudara masih enggak diatur waktu atau waktu yang mengatur saudara. Saudara mengatur waktu, mengelola waktu untuk cari Tuhan, kapan buka HP. Atau kadang-kadang kan enggak sadar, kok enggak terasa ya. Cuman yang saudara lihat itu membangun enggak? Cuman lihat temanmu jalan-jalan ke sana, temanmu beli baju ini, itu yang dilihat, akhirnya jadi kepengen itu. Waktu berdoa, waktu baca Alkitab hilang. Itu yang dipakai iblis. Makanya dari awal saya selalu bilang, ciri orang yang mau serius dengan Tuhan yang sudah menemukan cuma satu, dia tahu menghargai waktu. Karena waktu tidak akan pernah kembali. Dan sedetik hari ini yang saudara pakai, untuk apa? Untuk Tuhan atau bukan untuk Tuhan? Itu pengaruhnya sampai di kekekalan loh. Sampai di kekekalan. Hati-hati ya. Jangan mengabaikan waktu. Itu. Ya, peristiwa-peristiwa hidup yang saya dan saudara alami itu Tuhan mengajar kita, dan yang kedua Tuhan menghajar. Jadi setiap peristiwa yang kita alami itu kita diajar. Pagi ini saudara datang, saudara kan diajar firman. Supaya apa? Supaya kita ngerti, kita tahu mana benar, mana salah. Kalau diajar enggak ngeh, kita dihajar. Kan anak kecil. Nah, jangan pukul adik, enggak boleh ya. Iya. Dipukul terus pukul. Akhirnya mamanya apa? Mamanya pukul kakaknya. Mama sudah bilang enggak boleh pukul adik. Atau anak lompat-lompat. Jangan lompat nanti jatuh. Lompat lagi. Bener jatuh, tangannya patah. Ada orang anaknya tangannya patah tambah dipukul. Makanya mama sudah bilang jangan ini. Anaknya udah kesakitan dipukul. Kenapa? Karena diajar, diomong baik-baik, dengar tapi nggak mau melakukan. Nah ada orang-orang Kristen seperti itu dikasih tahu firman ngomong baik-baik, ngerti-ngerti, tapi nggak melakukan. Tetap ada dendam, tetap ada benci, tetap ada iri hati, tetap sombong. Makanya ada peristiwa-peristiwa Tuhan mau nggak mau hajar supaya baru sadar. Tetapi ada orang yang sudah peristiwa, udah jatuh, ditimpa tangga, diinjek, tapi nggak ngeh. Tahu ngeh itu apa? Ngeh itu di atasnya mengerti. Ada kan orang mengerti. Oh iya mengerti. Tapi belum tentu melakukan. Tapi ngeh itu mengerti dan mau melakukan. Benar-benar ngeh. Nah orang bisa ngeh kadang-kadang harus dihajar dulu. Disentil dulu. Oh ya Tuhan aku mau bertobat. Ngomong baik-baik gak mau bertobat. Sudah dihajar bertobat. Begitu sehat balik lagi. Nah, itu manusia. Makanya peristiwa-peristiwa hidup kita itu gak ada yang kebetulan. Itu dipakai Tuhan. Untuk apa? Memproses kita supaya kita jadi anak Allah. Supaya kesempatan kedua yang Tuhan berikan. Kita percaya Tuhan bukan sekedar jadi Kristen. Tapi kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Roma 8 ayat 29, Yesus yang sulung. Anak Allah yang sulung. Kita adik-adiknya. Kita disebut anak-anak Allah. Tapi harus lewati proses. Amin. Oke. Proses itu dihajar tujuannya apa? Berubah. Nanti saudara pulang 2021 sudah mau tinggal beberapa hari. Apa yang sudah berubah? Kalau saudara tidak bisa menjawab, tanya anakmu, tanya suamimu, tanya istrimu. Kalau kamu tanya dia ketawa, berarti kamu belum ada perubahan. Ayo baca 1, 2, 3. Di balik setiap peristiwa hidup yang Tuhan izinkan kita alami, ada kebaikan Tuhan. Sekali lagi, ada kebaikan. Mau di PHK, mau masalah sakit, masalah kerjaan, masalah apapun, selalu
ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Inilah proses menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Saya berharap saudara mengerti firman ini, saudara diberkati dan mengalami perubahan. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian, aku berubah. Tahu lagunya ya? Sungguh ku berubah, waktuku serahkan. Haleluya. Saudara yang kekasih,